Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sore yang indah ini, para sahabat pencinta YouTube yang budiman. Kali ini teringat renungan saya tadi malam itu, saya habis sholat isya, saya berpikir tanpa terasa ternyata kita merdeka udah 78 tahun. Saya berpikir apa yang bisa saya buat. Maka dari itu saya kembali ingin mengingatkan buat rekan-rekan yang masih muda, yang masih punya tenaga, berbuatlah sesuatu untuk Indonesia ini. Karena apa? Kakek-kakek kita, bapak-bapak kita yang terdahulu, dia begitu rela mengorbankan jiwa, raga, harta tanpa berpikir apa-apa. Dan mereka nggak minta apa-apa. Cita-citanya cuma satu, ingin anak cucunya merdeka. Dan itu tercapai. Merdeka memang kita dari penjajah. Jepang sudah pulang ke Tokyo. Belanda juga udah pulang ke Nederland sana. Tinggal saat ini kita harus melepaskan diri dari penjajahan ekonomi. Ekonomi kita sekarang ini boleh dibilang, kalau dibilang morat-marit nanti saya dianggap frustasi. Tidak juga. Tapi kita harus keluar. Karena ekonomi ini sedang melanda dunia, bukan cuma Indonesia. Itu kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Cuma kita harus mencari terobosan-terobosan baru. Apa yang bisa kita buat? Tanyalah diri. Apa yang bisa kita buat untuk Indonesia? Terutama buat adik-adik yang masih muda, mungkin yang di bawah saya atau anak-anak saya yang mampu berbuat sesuatu. Berbuatlah apa yang kalian bisa. Mungkin bikin konten kreator apa. Kalian bikin TikTok juga nggak salah, sesuaikan sama umur. Kalau saya bukan nggak mau bikin TikTok, nanti diketawain laki-laki kok malah bikin TikTok. Sesuaikan. Oh, senangnya jalan-jalan, bikin konten jalan-jalan. Cari tempat-tempat yang wisata yang masih tersembunyi, yang Indonesia ini penuh dengan keindahan alam. Coba cari itu, promosikan. Memang hasilnya nggak langsung, tapi dengan kesabaran itu akan bermanfaat sekali. Jadi saya membuat konten ini, pikiran saya cuma satu. Memang kita cari duit, tapi saya berpikir apa yang ada dalam pikiran saya itu mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Seandainya saya diambil sama yang kuasa, itu akan menjadi kenang. Oh iya, dari bapak itu pernah ngingatin ini. Jadi sebab apa? Macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Saya ingin dikenang dengan nama baik. Hanya itu yang saya inginkan. Makanya saya selalu mungkin agak nyinyir, selalu mendorong generasi muda karena mereka masih punya segalanya. Mereka masih punya potensi, mereka masih punya tenaga. Tinggal apa yang dia mau. Coba lihat untuk di Jakarta ini, lihat kebudayaan Betawi, lihatlah kota tua, museum itu apa, lihat perjuangan-perjuangan daerah, bagaimana Pangeran Diponegoro, bagaimana istilahnya si Pitungnya Betawi, coba gali. Mereka nggak mengharapkan apa-apa, yang mereka harapkan hanya lepas dari penjajahan. Saat ini memang kita udah merdeka, tapi baru merdeka dari penjajahan. Tapi dalam kehidupan yang sebenarnya kita belum merdeka, kita masih berpikir bagaimana anak kita ke depan, bagaimana generasi seterusnya, apakah nanti sore bisa makan, itu masih terjajah, masih tertekan. Memang sih kemerdekaan hakiki itu tidak ada, tapi paling tidak kita mencoba untuk mengurangi. Bagaimana biar ke depan itu cucu kita lebih baik, lebih bahagia daripada kita sekarang. Memang kalau kita pikir, kalau anak-anak sekarang ini jauh lebih enak dibanding kita dulu. Kalau kita dulu cari dulu duit pagi baru buat makan. Kalau sekarang mereka udah tersedia. Cuman gunakanlah kesempatan yang ada itu untuk mencari uang sendiri. Bebaskanlah dirimu dari belenggu itu. Mumpung belum punya tanggung jawab, mumpung masih muda. Ini terutama buat generasi muda yang belum punya tanggung jawab. Berbuatlah sesuatu yang Anda bisa. Saya yakin Anda bisa dan setiap orang pasti punya kebiasaan. Tinggal cari potensi diri. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada kemauan. Dan kalau tidak ada langkah pertama, tidak akan ada langkah kedua. Lebih baik kita terlambat daripada tidak sama sekali.
isilah kemerdekaan ini dengan sebaik-baik mungkin, merdekakan dirimu dari penjajahan segala macam, termasuk jangan sampai kita dijajah juga bersama perasaan takut. Oh, bagaimana kalau YouTube saya nggak ada nonton ya, bagaimana kalau seandainya nggak ada yang nonton juga nggak rugi kok. Maka itu selalu saya usahakan untuk mendorong bagaimana. Wah, padahal kalau dipikir orang tua konyol juga ya, dia aja masih belajar, tapi ayo kalau mau masuk lubang ayo bareng-bareng. Tapi insya Allah lubangnya lubang kebahagiaan. Sebab apa? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Anda yakin. Terutama pasrah dirilah sama Allah, mohon. Itu kuncinya, itu yang selalu saya ingatkan. Jangan lupakan Tuhan. Insya Allah dari situ Anda akan dikasih jalan. Kalau bisa adik-adikku, bangunlah tengah malam, munajat, minta sama Allah. Ya Allah, kasih saya petunjuk, pasti dikasih. Semakin Anda sering mengadu, semakin Allah itu senang. Dan bedanya Allah itu sama manusia di situ. Kalau manusia sering diminta bosan, tapi kalau Allah makin sering Anda minta, dia makin senang. Apalagi anak muda yang takwa. Itu yang saya sarankan. Saya juga nggak paham-paham amat agama, hanya sebatas kulit, mungkin sebatas kewajiban yang saya bisa. Maka itu yang saya sarankan, biar generasi ini menjadi generasi yang takwa ke depan. Kalau dia takwa, dia akan bertanggung jawab, dia akan merasa bagaimana menjaga generasi seterusnya. Itu yang saya tekankan. Yang penting jaga akhlak. Sebab apa? Akhlak itu lebih penting dari segalanya. Nabi itu sendiri mengakui bahwa ini mungkin hanya sepotong hadis yang saya tahu. Innamal bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak manusia. Tapi tolong jangan tanya yang lain lagi, cuma segitu-gitunya modalnya. Jadi itulah yang saya pesankan sebagai orang tua, selalu saya ingatkan. Yang saya ingat tadi malam orang tua, orang tua kita berkorban. Bahkan banyak yang jenazahnya nggak ditemui, jangankan jenazah, kuburannya aja kita nggak tahu. Hanya untuk mengusir penjajah, hanya ingin anak cucunya senang di kelak kemudian hari. Memang kesenangan abadi itu nggak ada di dunia. Tapi paling tidak mereka udah berbuat. Jangan sampai arwah mereka itu sedih. Udah dibela-belain kok malah disia-siakan. Itu yang agak-agak miris di dalam hati saya. Makanya saya mengingatkan mumpung belum terlambat. Wahai adik-adikku, wahai anak-anakku, ayo bangun. Bangun dari mimpimu, bangun kenyataan. Jangan mimpi terus. Sebab lebih baik kita itu makan singkong dalam kenyataan, kalau boleh saya mengutip sedikit istilah Jainuddin, daripada makan roti tapi dalam mimpi. Menghayal jadi sultan, menghayal jadi ini, tapi hanya hayalan, ngapain? Lebih baik kita jadi seorang pedang es umpamanya, tapi hasilnya memang ada, haus bisa diminum. Ya mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Bagaimana mengisi kemerdekaan ini sebaik mungkin, isilah dengan karya-karya yang terbaik yang Anda bisa. Dan sebagai orang tua, saya selalu minta maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, mungkin karena perasaan gimana. Itu saya minta maaf, mungkin saya terlalu nyinyir apa. Sekali lagi saya minta maaf kalau saya punya salah. Kalau kesalahan itu datang dari diri pribadi, kalau kebenaran itu hanya milik Allah semata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.